Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Nah, untuk minggu ini akan dipandu oleh kakak sekolah minggu, Kak Lady, Kak Betis, dan Kak Ezra. Nah, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Judukah yang bertemakan menjadi imago Dei masa kini dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, adik-adik udah pada siap belum untuk memuji nama Tuhan? Sebelum itu, kita angkat satu buah lagu, Burung Pipit. Di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi. Nah, adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu buah lagu, Burung Pipit. Musik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Kita nyanyikan sekali lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita nyanyikan satu buah lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, hei Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, hei Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, hei Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, hei Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kasihanilah kami orang yang berdosa, yang lemah ini, karena musuh kami terlalu kuat untuk kami selalu dikalahkan. Sebab itu, tolonglah kami, berilah kami kekuatan mengalahkan musuh kami, karena Tuhan Yesus telah menderita untuk kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, baiklah kita akan mendengar nats yang menjadi epistel untuk kita pada minggu kita hari ini, yang dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah adik-adik, epistel kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang 43 ayat 16 sampai 21. Nah adik-adik boleh buka Alkitabnya ya, kita baca secara bergantian. Kakak baca dari ayat yang ke-16. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Musik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, baiklah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 31. Saya bacakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca firman Allah, kita diberitahukan bahwa yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan segala isinya adalah Allah. Allah menciptakan hanya dengan perkataan. Allah mengatakan, jadilah demikian, maka apa yang dikatakannya itu terjadi. Dan Allah menciptakan segalanya dari yang tidak ada menjadi ada. Anak-anak sekolah minggu, hanya Allah lah yang berkuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya Allah lah yang bisa menciptakan hanya dengan perkataan. Di luar Allah, tidak ada yang mampu melakukan seperti itu. Karena memang Allah itu penuh dengan kuasa dan penuh dengan kekuatan. Anak-anak sekolah minggu, salah satu yang diciptakan Allah adalah manusia. Dan manusia itu diciptakannya adalah yang terakhir sekali. Sebelum Allah menciptakan manusia, maka segala sesuatunya sudah diciptakan Allah lebih dahulu, yaitu segala tumbuh-tumbuhan, segala ikan, segala binatang atau hewan, itu telah diciptakan Allah lebih dahulu. Karena semuanya itu sangat perlu bagi manusia.
Artinya Allah menciptakan manusia di mana Allah telah menciptakan sebelumnya segala hal-hal yang perlu untuk kehidupan manusia itu sendiri. Manusia itu adalah sebagai mahkota ciptaan. Artinya sebagai ciptaan Allah yang tertinggi dibandingkan dengan makhluk hidup yang lain yang diciptakan Allah. Sebagai mahkota ciptaan atau sebagai ciptaan yang tertinggi, tentunya manusia itu mempunyai kelebihan. Kelebihan manusia itu dari ciptaan yang lainnya adalah bahwa manusia itu mempunyai akal budi. Kalau makhluk lain yang diciptakan Allah tidaklah memiliki akal budi. Akal budi inilah yang membedakan manusia dengan yang lainnya. Dengan akal budi ini, manusia tahu membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Tahu membedakan yang benar dengan yang salah. Tahu membedakan yang patut dengan yang tidak patut. Kalau makhluk hidup yang lainnya tentu tidak tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, karena memang dia tidak diberikan akal budi oleh Allah. Adik-adik sekolah minggu, oleh karena itu bahwa akal budi itu sangat penting. Kalau akal budi itu hilang atau tidak kita pedulikan, maka kita tidak akan tahu lagi membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Kalau kita menjadi orang yang tidak tahu membedakan mana yang baik dengan yang tidak baik, tentu kita sudah bisa dikatakan menjadi sama dengan makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah, yang tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hanya itulah perbedaan di antara manusia dengan ciptaan lainnya yang harus dimiliki oleh manusia itu. Manusia itu juga disebut segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah bukan berarti wajahnya sama, bukan berarti bentuk badannya sama, tapi segambar dengan Allah artinya manusia itu diberi tugas oleh Allah untuk merawat, untuk memelihara, untuk menjaga supaya seluruh yang diciptakan oleh Allah itu tetap baik adanya. Karena Allah sudah menciptakannya dan Allah melihat segala yang diciptakannya itu baik. Jadi kepada manusia itu diberikan tugas, bukan diberikan kesewenang-wenangan untuk bertindak sesuka hatinya terhadap dunia ini dan terhadap ciptaan lainnya, apalagi untuk merusak. Manusia itu tidak diberikan wewenang atau hak untuk itu. Saudara-saudara atau anak-anak sekolah minggu, dengan penciptaan yang dilakukan Allah ini, kita diingatkan bahwa kita ini adalah hidup dari Allah, di mana Allah memberikan napas kehidupan bagi kita, dan Allah memberikan waktu kepada kita, dan Allah juga memberikan apa yang perlu untuk kita nikmati, yaitu dari apa yang telah diciptakannya kepada kita.
Saudara-saudara, tentu apa yang kita dapati dan apa yang kita nikmati, misalnya apa yang kita makan, tentu itu adalah merupakan bagian daripada yang diciptakan oleh Allah. Makanya saya katakan kita ini hidup secara langsung dari Allah. Dan itu kita katakan dalam pengakuan iman percaya kita, aku percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Adik-adik sekolah minggu, sebagai manusia, sebagai mahkota ciptaan, sebagai yang segambar dengan Allah, kita tentunya harus hidup dengan etiket. Artinya anak-anak sekolah minggu harus benar-benar mempunyai etiket dalam kehidupannya dan harus mempunyai moral yang baik. Karena dengan demikianlah kita menjadi berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Karena dengan etiket inilah, dengan moral yang baik inilah kita berbeda dengan anak-anak dunia ini atau yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, sebagai segambar dengan Allah, kita manusia ini haruslah benar-benar dapat untuk menjaga atau mengusahakan kebersihan lingkungan kita. Itu adalah tugas tanggung jawab kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Supaya apa yang diciptakan Allah itu tetap baik, tetap indah adanya. Dan tentu juga kita harus menjadi orang-orang yang selalu mengusahakan kebersihan diri kita di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu sebagai anak-anak Tuhan tentunya tidak boleh jorok, tetapi harus bersih dan harus rapi di tengah-tengah kehidupannya, dan harus mengusahakan kebersihan dimanapun kita berada, baik di rumah, baik di jalan, di sekolah, di gereja apalagi. Kita harus benar-benar menjaga kebersihan lingkungan kita dan kebersihan diri kita. Saudara-saudara, sebagai manusia yang mempunyai akal budi, kita juga diminta supaya kita benar-benar hidup saling mengasihi dengan sesama kita. Artinya, kita haruslah menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain. Dan kita juga harus berbuat baik kepada orang lain, karena mereka juga adalah sama dengan kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Tentunya kita harus saling mengasihi, harus saling menghargai satu dengan yang lain sebagai yang diciptakan oleh Allah. Kita juga diminta untuk benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Karena waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, itu diberikan Tuhan kepada kita adalah untuk kebaikan kita, untuk kemajuan kita. Nah, oleh karena itu kita harus memakai waktu atau kesempatan yang diberikan Tuhan dengan baik. Misalnya, kita memakai waktu dengan sungguh-sungguh belajar. Kita memakai waktu dengan melakukan kasih kepada orang lain. Dan jangan ada yang membuang-buang waktu, yang bermain-main begitu saja, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Tetapi apabila kita memanfaatkan waktu dengan baik, kita pakai untuk belajar dengan baik, maka itu akan mendatangkan keuntungan dan mendatangkan keberhasilan
dalam kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, dengan penciptaan Allah, dengan pemberian Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hidup, dapat menikmati segalanya, dapat melakukan aktivitas kita dengan baik, dapat mencapai cita-cita kita, dapat mencapai keberhasilan kita. Sesungguhnya kita haruslah selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita dan memuji nama Tuhan. Itulah yang menjadi pesan untuk kita pada minggu kita hari ini dalam kehidupan kita. Ingatlah, kita adalah orang-orang yang diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang tertinggi, yang harus saling mengasihi, harus saling melakukan perbuatan baik, dan harus mengusahakan supaya segalanya yang diciptakan Tuhan itu tetap baik. Jangan merusak apapun di tengah-tengah kehidupanmu. Kita harus menghargai segala ciptaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah manusia yang Engkau ciptakan, yang mempunyai kelebihan dari yang lainnya, di mana Engkau memberikan kami akal budi, supaya dengan akal budi itu kami tahu membedakan yang baik dengan yang tidak baik. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, ingatkanlah kami, supaya kami benar-benar menjalankan kehidupan kami untuk melakukan apa yang terbaik bagimu, untuk mengasihi sesama manusia, untuk menjaga supaya segala yang Engkau ciptakan itu tetap baik adanya. Inilah Tuhan doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik, untuk pengumpulan persembahannya, boleh men-scan barcode yang ada di samping ini. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik di rumah semuanya sudah mengikuti ibadah hari ini kan? Sudah dong, Kak. Oke, berarti sekarang waktunya apa, Kak? Kreativitas. Oke, aku suka kreativitasnya untuk kelas kecil dan kelas besar. Untuk kreativitasnya, adik-adik menggambarkan diri adik-adik di kertas HVS. Terus ngapain tuh, Kak, kalau harus gambar? Setelah gambar, di bawah gambarnya ditulis, aku serupa dengan Allahku, yang berarti itu Imago Dei.